Dasar pemulung miskin. Lihat diri kamu. Pemakaman orang kaya bukan tempatmu. Panggil satpam. Usir dia. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pada hari itu, seluruh keluarga kaya Wijaya berkumpul di pemakaman mewah untuk mengantarkan kepergian seorang pengusaha besar, Hartono Wijaya. Suasana penuh duka, namun juga dipenuhi kesombongan. Di tengah deretan mobil mahal, parfum mewah, dan tatapan angkuh para sosialita, tiba-tiba muncul seorang gadis pemulung berpakaian lusuh, membawa tas goni, dan masih berbau tempat sampah. Ia berdiri di samping makam, menangis terseduh-seduh. Semua orang menatap jijik. Semua mengusirnya. Bahkan anak almarhum sendiri memerintahkan satpam untuk menghalau gadis itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa gadis pemulung yang mereka hina itulah yang akan mengguncang seluruh keluarga kaya itu. Karena namanya tercantum di urutan pertama dalam surat wasiat. Inilah kisah tentang Aruna. Gadis terlupakan, yang ternyata lebih berharga daripada semua harta yang pernah mereka miliki. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu kabar duka menyelimuti salah satu keluarga kaya raya yang namanya sudah lama dikenal di seluruh kota. Udara sejak pagi terasa berat. Seakan langit pun ikut menundukkan kepalanya. Di halaman pemakaman keluarga besar Wijaya, suasana bergema oleh suara pelan orang-orang yang saling membisik, saling menebak, saling memperlihatkan kesedihan elegan yang sebenarnya lebih banyak pura-puranya daripada tulusnya. Makam baru itu masih basah tanahnya. Nisan putih mengilap berdiri tegak di tengah area khusus yang hanya boleh dimasuki anggota keluarga inti. Di sekelilingnya, berbagai karangan bunga besar terpajang dengan pita berwarna emas bertuliskan ucapan bela sungkawa dari pejabat, pengusaha besar, hingga rekan bisnis internasional. Di antara mereka, berdiri keluarga besar almarhum pengusaha kaya raya Hartono Wijaya. Laki-laki itu, yang semasa hidupnya dikenal sebagai pengusaha disegani, kini terbaring diam dalam liang lahat dengan upacara pemakaman yang sangat megah. Para pejabat, sosialita, hingga orang-orang berpengaruh hadir dengan busana hitam mahal, parfum mewah, dan kacamata hitam bermerek yang dipakai bukan untuk menahan sinar matahari, tetapi menahan rasa ingin tahu mereka terhadap satu sama lain. Mereka berdiri angkuh, seperti biasanya. Dunia orang kaya memang penuh formalitas, penuh jagawibawa, penuh wajah yang tidak pernah menunjukkan jati diri sebenarnya. Namun di balik upacara yang terlihat sempurna itu, terselip rasa tegang dan prasangka yang seolah merayap di antara kaki-kaki mereka. Beberapa orang berbisik pelan, menebak-nebak alasan kematian mendadak Hartono. Sebagian menyalahkan faktor kelelahan kerja. Sebagian mengira ia menyimpan penyakit misterius. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran, dan tidak ada yang benar-benar peduli, kecuali keluarga inti yang tampak gelisah sejak pagi. Di dekat makam, seorang perempuan muda dari keluarga besar, yang memakai gaun hitam elegan dan anting mutiara, mengusap air mata tipis yang lebih tampak sebagai formalitas daripada duka. Tangannya mengapit tas kecil bermerek, dan wajahnya terus mengamati ruangan sekitar seperti sedang menilai siapa yang pantas berada di acara sepenting ini. Tiba-tiba, suasana yang tadinya tenang berubah seketika saat beberapa tamu mulai menoleh ke arah gerbang pemakaman. Seseorang datang, berjalan pelan, kepala menunduk, air mata jatuh satu persatu di pipinya yang kotor. Seorang gadis pemulung. Bajunya lusuh, kaos tipis lengan panjang yang warnanya bahkan sulit ditebak, celana panjang penuh tambalan, dan sandal jepit beda warna yang mulai sobek di bagian belakang. Rambutnya diikat seadanya, sebagian menjuntai kusut. Di punggungnya, tergantung sebuah tas goni yang besar, dan masih berbau busuk sisa tempat sampah. Semua orang langsung memandang dengan tatapan terkejut, kemudian jijik,
kemudian marah. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Kok berani sekali datang ke sini? Pemakaman keluarga Hartono. Masa ada pemulung? Pasti salah tempat. Gadis itu berjalan semakin mendekat. Dalam pelukannya, ia membawa boneka kecil lusuh yang warnanya sudah pudar. Langkahnya gemetar. Seakan setiap meter yang ia lalui adalah pertarungan berat. Matanya memerah, basah, menyimpan tangis yang tak bisa ia tahan. Dan ketika ia berdiri tepat di samping makam yang masih baru itu, ia tidak sekadar berdiri sebagai tamu tak diundang. Ia menangis seperti seseorang yang kehilangan sebagian dirinya. Ia berlutut, memegang tanah merah yang masih basah itu dengan jemari yang gemetar. Beberapa tamu mulai mengerutkan kening, penuh rasa tidak suka. Perempuan keluarga yang memakai gaun hitam dan anting mutiara itu akhirnya melangkah maju. Raut wajahnya penuh rasa jijik dan kemarahan. "Hei, kamu siapa?" Suaranya tajam seperti belati. Gadis itu mengangkat wajah pelan. Air mata menetes lagi. "Saya, Aruna." "Nama kamu tidak penting," bentak perempuan itu lagi. "Kamu pemulung, kan? Lihat diri kamu. Pemakaman orang kaya bukan tempatmu." Orang-orang di sekitar mulai mengangguk setuju. Beberapa bahkan menutup hidung saat angin membawa bau sampah dari tas goni di punggung Aruna. "Keluar dari sini. Kamu bikin malu." Teriak perempuan itu semakin keras. Aruna menggeleng pelan. Suara tangisnya tercekik saat ia mencoba bicara. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia hanya berdiri di sana, menangis, memandangi nisan Hartono Wijaya seolah mengenal sosok yang terbaring di bawah tanah itu. Dan itulah yang membuat orang-orang semakin marah. Dia pura-pura sedih. Pemulung saja sok dekat dengan keluarga Hartono. Bego amat, ya. Usir saja, merusak pemandangan. Aruna menatap tanah itu lama. Tangannya mengepal. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hilang oleh rasa takut. Perempuan itu melangkah maju lagi dan mengibaskan tangan ke udara. "Satpam, usir dia." Dua satpam mendekat dengan langkah tegas. Mereka melihat Aruna dari ujung kaki sampai ujung rambut, lalu memegang lengannya dengan kasar. Namun sebelum mereka benar-benar menariknya keluar, seseorang dari arah sisi makam menoleh. Pria itu berdiri tegap. Wajahnya pucat namun berwibawa. Rahangnya mengeras. Matanya merah menahan duka. Dia adalah Raka Wijaya, anak kandung satu-satunya Hartono. Semua orang langsung diam ketika melihat Raka menoleh. Raka memandang Aruna lama, sangat lama. Ia menatap gadis lusuh itu seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Ada ketegangan aneh di wajahnya yang tidak dipahami oleh siapapun di tempat itu. Namun pada akhirnya, Raka mengeraskan wajahnya. Ia menunjuk Aruna dengan dingin. "Usir dia sekarang," ucapnya tanpa emosi. "Ini bukan tempat untuk orang asing." Satpam mengangguk cepat. Mereka menarik lengan Aruna dengan lebih keras. "Keluar!" Hardik salah satu satpam. Aruna tersentak, hampir jatuh. Boneka kecil di tangannya hampir terlepas. Ia merengkuh boneka itu kembali, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berbisik pelan. "Tidak, jangan." Namun suaranya terkubur oleh langkah para tamu kaya raya yang tidak pernah menoleh dua kali pada seorang gadis pemulung. Aruna akhirnya didorong hingga keluar dari area pemakaman, berdiri di balik pagar besi tinggi. Ia tidak melawan. Ia hanya menangis seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Dari balik pagar itu, ia tetap memandangi makam Hartono yang perlahan ditinggalkan keluarga besar. Ia tidak pergi. Ia tetap berdiri. Dengan tas goni di punggung, dengan boneka kecil di tangan, dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Dan semua orang di dalam pemakaman tidak pernah tahu bahwa gadis yang mereka usir itu akan membuat seluruh keluarga Wijaya bertekuk lutut. Setelah pemakaman berakhir dan tanah merah pada makam Hartono Wijaya diratakan, para tamu mulai satu persatu meninggalkan area pemakaman. Para pejabat naik ke mobil mewah mereka. Sosialita kembali merapikan gaun mahal sambil mengutip salam bela sungkawa palsu,
dan keluarga besar berjalan bersama menuju gedung kecil yang berada tidak jauh dari lokasi pemakaman. Gedung itu adalah ruang pertemuan keluarga, tempat setiap dokumen penting dibacakan secara resmi. Di pintu masuk gedung itu, berdiri papan bertuliskan, "Ruang pembacaan surat wasiat. Keluarga besar harap hadir." Sementara itu, di luar pagar pemakaman, Aruna kembali berjalan pelan mendekati makam yang barusan ditinggalkan. Air matanya belum juga berhenti. Tanah merah itu masih lembab, dingin, dan belum sepenuhnya mengering. Di bawah tanah itu, pria yang ia panggil dalam tangisnya, kini benar-benar telah pergi. Setelah semua orang menjauh, hanya angin sore yang menyentuh pipinya yang basah. Aruna bersimpuh di depan makam itu, meletakkan boneka lusuhnya di atas tanah seolah boneka itu bisa menyampaikan kata-kata yang tak sanggup ia ucapkan. "Maaf, Ayah," bisiknya lirih. Suaranya pecah. "Aku terlambat lagi." Ia tidak benar-benar tahu kenapa ia meminta maaf, namun hatinya seakan tahu ada sesuatu yang terlewat. Ada sesuatu yang ingin ia kejar namun tidak pernah sampai. Tangannya menyentuh nisan dingin itu, lalu meremas pinggirannya, menahan rasa sakit yang mencengkram dadanya. Aruna tidak tahu bahwa saat ia menangis sendiri di sana, di rumah kecil yang tak pernah ia lihat, nama dirinya sedang menciptakan badai besar yang bahkan belum pernah ia bayangkan. Sementara itu di dalam gedung pertemuan, keluarga besar Wijaya telah duduk rapi di kursi-kursi empuk yang disusun melingkar. Ruangan itu luas, berlantai marmer, dindingnya dihiasi foto keluarga dan prestasi perusahaan. Lampu kristal menggantung di atas, memantulkan cahaya lembut yang tidak bisa menenangkan hati siapapun di ruangan itu. Semua wajah tegang. Sebagian berharap mendapat bagian warisan besar. Sebagian lagi saling menatap penuh kecurigaan. Harta keluarga Wijaya bukan sekadar triliunan, melainkan kerajaan bisnis yang berdiri lebih dari 40 tahun. Di meja depan, berdiri seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya putih rapi, kacamatanya tipis, dan map coklat tebal berada di tangannya. Dialah notaris keluarga, orang yang dipercaya mengurus segala dokumen warisan. Notaris itu membersihkan tenggorokannya perlahan, bersiap membuka map surat wasiat. Semua orang mulai dingin. Wajah mereka menegang. Napas ditahan. Namun, sebelum notaris sempat membuka lembar pertama, pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Semua orang saling menatap. Ketukan itu terdengar seperti gangguan yang tidak pada tempatnya. Notaris menoleh pada salah satu asistennya, meminta pintu dibuka. Saat pintu terbuka, seorang satpam masuk sedikit panik. "Pak, sebelum pembacaan wasiat dimulai, ada sesuatu yang harus saya sampaikan." Nada suaranya bergetar. Raka yang duduk di bangku depan mengernyit. "Ada apa?" Nada Raka dingin. Satpam itu menelan ludah. "Pak, tadi di pemakaman, ada seorang gadis pemulung. Dia kembali ke makam setelah semua pergi." Beberapa anggota keluarga mendengus. "Biarkan saja pemulung itu menangis. Bukan urusan kita." "Betul. Jangan sebut nama dia lagi." Notaris mengangkat tangan, menghentikan suara-suara itu. Dengan napas teratur, ia berkata, "Maaf, sebelum kita mulai pembacaan wasiat, gadis itu harus ada di sini." Ruangan langsung berubah hening. Semua kepala menoleh ke arah notaris dengan wajah terkejut dan marah. "Apa maksudnya?" teriak seorang paman. "Kenapa pemulung itu harus ada di sini?" bisik seorang bibi. "Jangan bilang dia termasuk keluarga." Ada yang tertawa sinis. Namun notaris tetap tenang. Ia membuka map perlahan, mengeluarkan satu lembar kertas yang bertanda tangan asli Hartono Wijaya. Notaris berkata dengan jelas. Namanya tercantum dalam surat wasiat. Dia harus hadir. Ruangan itu langsung pecah oleh protes. "Apa? Mustahil. Kamu bercanda, kan? Bapak tidak mungkin begitu jauh akalnya." Bahkan kursi hampir terbalik saat salah satu anggota keluarga berdiri sambil menghantam meja. Raka sendiri terdiam. Matanya memicing, jawanya mengeras.
Siapa sebenarnya gadis itu? Gumamnya dalam hati. Tapi sebelum siapapun sempat menahan amarah lebih lama, dua satpam dipanggil keluar untuk menjemput Aruna, yang masih bersimpuh di makam. Tak lama kemudian, pintu ruang pertemuan kembali terbuka. Dan masuklah gadis pemulung itu, Aruna. Langkahnya pelan, bingung, matanya masih merah karena menangis. Bau sampah dari pakaiannya langsung membuat beberapa orang menutup hidung. Bisikan mencibir memenuhi ruangan. Dia lagi. Bisa-bisanya muncul di sini. Kurang ajar sekali. Pasti dia cari sensasi. Aruna berdiri dekat pintu, memeluk boneka lusuhnya dengan erat. Ia ingin pergi, tapi satpam berdiri di belakangnya, mendorongnya masuk. Notaris mengangguk kepada Aruna. Silakan duduk di sana. Aruna hanya menunduk dan bergerak menuju kursi kosong paling pojok. Setiap langkahnya terasa panjang, seperti berjalan di tengah jurang yang siap menelannya. Namun tepat saat ia akan duduk, notaris mulai membaca surat wasiat. Semua ruangan langsung senyap. Notaris membuka lembar pertama, menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Sesuai keinginan almarhum Hartono Wijaya. Semua kepala menegak, mata menunggu. Penerima warisan pertama adalah. Ruangan menjadi sangat hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Aruna. Seperti ledakan, ruangan itu langsung pecah oleh teriakan. Apa? Gila. Tidak mungkin. Penipu. Pemulung itu penipu. Pak Notaris, Anda pasti salah. Ada yang membanting meja, ada yang berdiri marah sambil menunjuk Aruna, ada yang langsung menuduh notaris menerima suap. Sementara Aruna hanya tertegun, matanya melebar, tubuhnya membeku, napasnya memburu cepat. Ia tidak mengerti apapun yang sedang terjadi. Notaris mengangkat kedua tangan, meminta semua diam. Tidak ada kesalahan. Ucap notaris tegas. Bagaimana mungkin pemulung itu dapat bagian pertama? Seru seorang tante sambil menghentak kaki. Raka juga berdiri. Wajahnya marah dan bingung. Notaris. Tanyanya dengan suara berat. Jelaskan. Siapa gadis itu? Dan apa hubungan ayah saya dengannya? Jangan bilang ayah. Orang-orang langsung tertawa sinis. Ayah berselingkuh. Notaris menggeleng pelan. Tidak. Ucapnya tegas. Aruna bukan anak haram. Suara ruangan langsung hening kembali. Notaris melanjutkan kalimat yang membuat dunia seolah berhenti. Aruna adalah putri sah dari istri pertama Pak Hartono. Semua membeku. Ibu-ibu bersandar ke kursi karena lemas. Para pria besar yang tadi marah berubah pucat. Para sosialitas saling pandang dengan rahang jatuh. Raka sendiri tampak terpukul. Wajahnya kehilangan warna. Notaris lalu mengeluarkan amplop coklat besar dari dalam mapnya. Di dalamnya ada foto tua, foto seorang bayi kecil, dengan mata bulat besar, yang sedang digendong Hartono muda. Foto itu ditunjukkan ke semua yang hadir. Beberapa orang menutup mulut karena terkejut. Ini foto Aruna saat masih bayi. Ucap notaris. Mustahil. Bisik salah satu keluarga. Bukankah istri sah Pak Hartono ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Notaris mengangguk berat. Istri pertamanya disembunyikan karena keluarga menolak hubungan mereka. Mereka menikah diam-diam. Pernikahan itu sah secara hukum. Ada akta nikah resminya. Suara keluarga besar langsung pecah kembali. Namun kini bukan marah, melainkan sok. Notaris melanjutkan. Suaranya semakin berat. Dan 10 tahun lalu, terjadi kecelakaan. Ibu Aruna dinyatakan meninggal. Dan Aruna hilang. Semua menatap Aruna yang kini gemetar tak berhenti. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, seorang pemulung menemukan Aruna masih hidup. Pak Hartono menghabiskan 10 tahun mencari anaknya. Air mata mengalir dari mata beberapa orang, tapi sebagian besar masih menyangkal. 1 bulan lalu, notaris menatap Aruna dalam-dalam.
Pak Hartono akhirnya menemukan putrinya kembali. Aruna menutup mulut dengan kedua tangannya. Pundaknya bergetar keras. Raka menunduk, wajahnya kacau, mencoba menalar semua itu namun tidak sanggup. Notaris mengangkat selembar dokumen terakhir, hasil tes DNA. Ini buktinya. Ucapnya tegas. Tes DNA resmi. Hasilnya cocok 100%. Ruangan itu sunyi, hening. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Gadis pemulung yang mereka hina di pemakaman barusan. Gadis lusuh yang mereka usir dan permalukan di depan banyak orang. Ternyata, Putri Sah, Hartono Wijaya. Ruangan pertemuan yang awalnya hanya dipenuhi suara bisik-bisik kini berubah menjadi lautan emosi yang tidak bisa dibendung. Kebenaran yang baru saja dibacakan notaris membuat seluruh keluarga besar Wijaya seperti kehilangan pijakan bumi. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis pemulung yang tadi mereka hina di pemakaman adalah sosok yang selama ini hilang. Sosok yang ternyata memegang kunci dari seluruh harta dan nama keluarga mereka. Namun dari semua wajah yang terkejut, belum ada yang semerah wajah satu orang. Mira, istri Hartono. Ibu Raka. Wanita itu berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras menabrak lantai marmer. Wajah cantiknya yang biasanya penuh wibawa kini berubah memerah. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar hebat seperti seseorang yang baru saja dikhianati sepanjang hidupnya. Tidak! Teriaknya. Sampai beberapa orang tersentak. Ini tidak mungkin. Saya istri sah Pak Hartono. Saya. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkannya. Namun Mira mengibaskan tangan. Tolong, jangan berani-berani menyamakan saya dengan anak pemulung itu. Suaranya pecah, menggema di seluruh ruangan. Matanya yang penuh amarah beralih ke Aruna, yang duduk di sudut ruangan sambil menangis keras. Memeluk boneka lusuhnya seperti pelindung terakhir yang ia punya. Jika dia benar-benar anak dari istri pertama. Mira menatap notaris dengan pandangan tajam dan putus asa. Kenapa baru sekarang kalian memberitahu kami? Kenapa suami saya tidak pernah mengatakan hal ini? Notaris menarik napas panjang. Bu Mira, ini bukan keputusan saya. Almarhum Pak Hartono sendiri yang menulis dan menitipkan surat wasiat ini seminggu sebelum beliau meninggal. Mira menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya pecah seperti kaca jatuh. Jadi, selama ini aku hanya istri kedua. Desahannya lirih, penuh rasa tidak percaya. Sementara dia, perempuan lusuh itu, anak dari wanita yang ia cintai pertama kali. Beberapa perempuan keluarga mencoba memeluknya, mencoba menenangkannya. Sudahlah, Mira. Ayo duduk dulu. Namun Mira meronta, menepis semua tangan yang mencoba membantunya. Tidak, tidak adil. Aku yang mengurus rumah. Aku yang menemani dia saat sakit. Aku yang mendampingi dia di setiap acara besar. Aku yang menanggung rasa malu dan rasa bangga selama bertahun-tahun. Air matanya mengalir deras. Tangannya terkepal. Ia seperti seseorang yang baru saja ditarik dari singgasananya tanpa peringatan. Aku istri sah. Teriaknya lagi. Tidak ada yang lain. Namun kata itu tidak mendapat balasan. Seluruh ruangan hanya tertunduk. Hening. Tercekik. Karena mereka tahu. Yang bisa membantah. Hanya satu orang. Dan orang itu sudah dikubur hari ini. Sementara itu, Aruna menangis semakin keras. Ia menunduk dalam-dalam. Wajahnya ditenggelamkan di boneka lusuh yang dibawanya. Boneka itu, yang kainnya sudah pudar dan matanya dijahit ulang, adalah benda satu-satunya yang selalu mengingatkannya pada ibunya. Pada pelukan hangat yang samar-samar ia ingat. Pada suara lembut yang kini sulit ia dengar kembali dalam kepalanya. Maaf, maaf. Bisik Aruna sambil terisak. Seolah ia yang bersalah. Padahal ia tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Raka yang duduk tidak jauh darinya hanya bisa memandang dengan mata yang penuh benturan emosi. Tadi di pemakaman ia memerintahkan satpam untuk mengusir Aruna. Tadi ia menganggap gadis itu hanya pemulung penyusup. Dan kini kenyataan menamparnya lebih keras daripada apapun. Gadis itu adalah adik tirinya. Darah daging ayahnya.
Anak sah dari orang yang ayahnya cintai sebelum siapapun hadir dalam hidup mereka. Raka mengusap wajahnya, mencoba menahan sesak yang menghantam dadanya. Dunia yang ia kenal baru saja terbalik hanya dalam 1 jam. Notaris mengetuk meja pelan, memberi tanda bahwa pembacaan belum selesai. Semua mohon tenang. Ucapnya tegas. Masih ada bagian paling penting dari surat wasiat yang harus saya bacakan. Ruangan langsung sunyi. Mira berhenti menangis sesaat. Raka menatap notaris dengan tajam. Aruna menggenggam bonekanya lebih erat. Notaris membuka lembar terakhir. Suara kertas bergesekan membuat seluruh tubuh orang-orang merinding. Ini adalah kalimat terakhir yang ditulis langsung oleh almarhum Pak Hartono, dalam keadaan sadar, sehat, dan secara hukum sah. Notaris menatap seluruh keluarga. Kata-kata itu keluar pelan, namun menghancurkan seluruh ego keluarga besar itu dalam sekejap. Jika Aruna menerima warisan ini, seluruh keluarga wajib menghormatinya seperti darah daging sendiri. Beberapa orang langsung saling menatap dengan wajah hancur. Tidak ada yang berani bersuara. Notaris melanjutkan. Tapi jika mereka menolak, maka Aruna memiliki hak penuh untuk menjual seluruh aset perusahaan, termasuk seluruh properti, bisnis, dan saham yang dimiliki keluarga Wijaya. Semua tubuh menegang, dan keluarga besar akan kehilangan semuanya. Ruangan itu seperti dihantam petir. Tidak ada yang mampu berdiri. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari kalimat itu. Beberapa orang langsung memegangi kepala. Ada yang duduk jatuh karena lututnya lemas. Ada yang menahan tangis karena ketakutan memikirkan nasib mereka. Mira membeku, memegang dadanya seperti tercekik. Tidak. Bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Tidak mungkin, dia memberi semua ini pada anak itu. Tidak mungkin. Notaris menutup map perlahan. Itu adalah keputusan almarhum. Tidak bisa diubah. Seolah itu belum cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga. Notaris kemudian menambahkan kalimat terakhir. Dan mulai hari ini, Aruna akan tinggal di rumah besar keluarga Wijaya, seperti yang diminta oleh almarhum. Aruna terkejut keras. Matanya melebar. Tangannya gemetar. Ia bahkan tidak bisa membayangkan tinggal di rumah besar yang bahkan tidak pernah ia lihat dindingnya dari dekat. Mira langsung berteriak. Tidak, dia tidak boleh tinggal di rumah itu. Itu rumahku. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Tidak ada yang menghadang keputusan itu. Tidak ada yang berani melawan surat wasiat yang telah ditandatangani Hartono sendiri. Di tengah ruangan yang kacau, dalam keheningan yang mematikan, hanya satu fakta yang tersisa. Keluarga besar tidak punya pilihan. Mereka harus menerima Aruna. Atau mereka kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka semua terdiam. Tak berkutik. Tak mampu melawan takdir yang telah dituliskan oleh Hartono. Sebelum ia pergi selamanya. Rumah besar keluarga Wijaya berdiri seperti istana di atas bukit, mengawasi seluruh kota dari kejauhan. Pilar-pilar tinggi, jendela kaca besar, lampu gantung kristal yang berkilau, dan halaman luas yang biasanya dipenuhi tawa para tamu kelas atas. Namun malam itu, rumah besar itu justru terasa sunyi dan dingin. Seolah seluruh bangunan itu ikut menolak kehadiran seorang gadis yang baru pertama kali menginjakan kaki di sana. Gadis itu adalah Aruna. Setelah pembacaan surat wasiat, ia dibawa dengan mobil keluarga menuju rumah besar yang hanya pernah ia lihat dari kejauhan. Di sepanjang perjalanan, Aruna memeluk boneka lusuhnya erat-erat. Seperti benda itu satu-satunya hal yang membuatnya tidak goyah. Saat memasuki rumah, Aruna langsung disambut tatapan tajam dari beberapa pembantu dan keluarga besar yang masih berkumpul. Walaupun mereka tidak berani melawan isi surat wasiat, namun tatapan mereka sudah cukup menjelaskan satu hal. Aruna tidak diinginkan di sana. Begitu kakinya melewati ambang pintu, seorang tante berdiri sambil melipat tangan. Lihat, bahkan bau sampahnya terbawa sampai sini. Ucapnya dengan suara lantang. Beberapa sepupu jauh yang berdiri dekat tangga tertawa kecil, menutup hidung dengan tisu. Benar-benar memalukan. Bisik salah satunya.
Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan Pak Hartono sebelum meninggal. Tega sekali memasukkan orang seperti ini ke rumah. Aruna menunduk, menahan napas agar tidak menangis. Rumah besar ini begitu megah, namun rasanya seperti penjara yang dipenuhi tatapan yang menusuk. Setiap langkahnya terasa berat. Yang paling menusuk hati Aruna bukan besarnya rumah, melainkan kecilnya hatinya sendiri yang merasa tidak pantas berada di tempat seperti itu. Namun ia ingat pesan ayahnya sebulan lalu, dan itu membuatnya tetap bertahan malam itu, meskipun hatinya remuk. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Setiap pagi ia bangun dengan jantung yang tertekan oleh ketidaknyamanan. Para pembantu melayani dirinya karena perintah notaris, namun mereka melakukannya setengah hati. Mereka sering saling berbisik saat Aruna lewat. Dia anak pemulung itu kan? Tidak cocok tinggal di rumah begini. Ini rumah keluarga besar, bukan tempat amal. Para sepupu jauh memperhatikannya dari jauh sambil tersenyum sinis. Ada yang mengabaikannya, ada yang pura-pura tidak melihat, ada juga yang sengaja menjatuhkan barang agar Aruna melihat dan mereka bisa tertawa. Namun Aruna diam saja. Ia tidak membalas, tidak melawan, tidak mengadu. Setiap malam ia hanya duduk di kamar yang disiapkan untuknya, memeluk boneka lusuh itu dan menatap langit kota dari jendela besar. Satu-satunya suara yang membuatnya merasa tenang hanyalah suara angin. Hanya ada satu orang di rumah itu yang tidak mengejeknya. Raka. Raka jarang bicara padanya. Ia tidak menatap lama, tidak mencari perhatian, bahkan sering menjaga jarak karena ia sendiri masih bingung menerima kenyataan bahwa Aruna adalah adik tirinya. Namun Aruna merasakan sesuatu yang berbeda dari Raka. Tidak ada penghinaan. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada rasa jijik seperti anggota keluarga yang lain. Raka selalu melewatinya dengan wajah datar, namun tidak pernah berusaha menyakitinya. Dan bagi Aruna, itu saja sudah cukup membuatnya merasa sedikit aman. Malam itu, ketika angin dari taman belakang masuk melalui jendela koridor, Aruna keluar dari kamarnya. Ia menunduk, berjalan pelan di lorong panjang rumah besar, berusaha tidak membuat suara. Di ujung lorong, ia melihat sosok Raka duduk sendirian di kursi dekat jendela. Lampu kecil di sampingnya menyala redup. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah tinggal setengah. Raka menatap keluar jendela. Wajahnya terlihat lelah. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya hanya dalam satu hari. Terlalu banyak, bahkan untuk seseorang yang kuat seperti dirinya. Aruna ragu awalnya. Namun akhirnya ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan, takut mengganggu. Raka menoleh sedikit. Tidak bisa tidur. Tanyanya datar, tanpa menoleh penuh. Aruna mengangguk kecil. Maaf, kalau mengganggu. Tidak. Raka menggeleng, menatap kembali ke jendela. Kamu tidak mengganggu. Hening beberapa detik. Angin malam masuk membawa aroma bunga dari taman belakang. Kemudian Raka berkata lagi, lebih pelan. Duduk saja. Aruna duduk perlahan di kursi seberang, masih memeluk bonekanya. Lampu redup membuat wajah Aruna tampak semakin pucat. Bayangan matanya terlihat jelas. Raka memperhatikan boneka itu. Kamu selalu bawa itu. Aruna mengangguk. Boneka ini milik ibu. Raka menahan napas sejenak. Kemudian, tanpa perlu Raka meminta, Aruna mulai berbicara. Suara itu pelan, bergetar, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan beban. Aku ingat waktu kecil. Ucap Aruna. Raka menoleh sedikit. Mendengarkan. Aku jarang sekali bertemu ayah. Kadang, hanya 2 kali seminggu. Ibu sering bilang beliau sibuk. Dulu aku percaya itu. Aruna menatap jari-jarinya yang saling meremas. Tapi, saat aku umur 10 tahun, ada seseorang datang ke rumah. Perempuan. Wajahnya tegang. Suaranya keras. Raka diam. Dalam benaknya, kalimat itu langsung membuat sesuatu terasa janggal. Aruna melanjutkan. Perempuan itu bilang pada ibu bahwa ibu adalah selingkuhan ayah. Dia marah. Sangat marah. Ibu menangis waktu itu.
Dan aku hanya memeluk kaki ibu karena aku tidak mengerti apa-apa. Mata Aruna mulai berkaca-kaca. Tangan kecilnya mengusap pipi boneka lusuh di pangkuannya. Hari itu, ibu mengajakku pergi belanja. Aku pikir ibu ingin menenangkan diri. Tapi, saat kami pulang, Aruna menutup mata. Napasnya bergetar. Kami mengalami kecelakaan. Raka menegakkan badan. Dadanya mulai terasa sesak. Aruna membuka matanya perlahan. Itu saja yang aku ingat. Setelah itu, semuanya gelap. Aruna menyeka air matanya dengan punggung tangan. Saat aku sadar, aku sudah berada di gubuk kecil bersama seorang nenek pemulung. Nenek bilang, ibu tidak berhasil diselamatkan. Raka menatap Aruna lama. Gadis itu tidak menatap balik. Ia hanya menatap boneka lusuhnya, seolah boneka itu lebih kuat daripada dirinya. Aku hidup bersama nenek itu selama 10 tahun. Ucap Aruna. Kami memulung bersama. Kami makan apa yang bisa kami makan. Aku tidak tahu siapapun. Tidak tahu apa-apa. Ia menelan ludah. Suaranya pecah. Sampai sebulan lalu, ayah menemukanku. Raka menutup mata. Ia tidak bisa membayangkan apa yang ayahnya rasakan saat akhirnya menemukan anak yang hilang selama 10 tahun. Aruna memeluk bonekanya lebih erat. Ayah memintaku tinggal bersama beliau. Tapi aku menolak. Aku ingin menemani nenek dulu. Ayah bilang itu tidak apa-apa. Aruna mulai menangis. Tapi, baru sebulan aku merasakan punya ayah kembali. Ayah pergi juga. Raka berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Aruna. Untuk pertama kalinya sejak mereka berkenalan dengan cara yang buruk di pemakaman hari itu, Raka melihat Aruna bukan sebagai gadis lusuh, bukan sebagai anak pemulung, bukan sebagai penerima warisan. Ia melihat Aruna sebagai gadis yang kehilangan segalanya. 2 kali. Raka menghela napas panjang. Aruna. Suaranya lembut, berbeda dari sebelumnya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi aku mengerti. Kamu sudah mengalami banyak hal. Aruna hanya terisak. Bahunya bergetar. Raka menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Kamu tidak sendirian sekarang. Aruna menoleh perlahan. Masih dengan mata penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rumah sebesar ini mungkin tidak sepenuhnya ingin menelannya hidup-hidup. Setidaknya, ada satu orang di dalamnya yang membuatnya merasa aman. Malam itu, untuk permulaan, hubungan 2 saudara tiri yang dipaksa takdir menyatu mulai terbentuk sangat perlahan. Bukan sebagai keluarga sepenuhnya. Belum. Tapi sebagai 2 orang yang sama-sama terluka dan mulai mengerti satu sama lain. Malam itu setelah Aruna kembali ke kamarnya, Raka masih duduk sendiri di ruang tengah lantai 2. Lampu temaram dari lampu dinding menyinari wajahnya yang penuh kebingungan. Kata-kata Aruna tak henti berputar di dalam kepalanya. Seorang perempuan datang ke rumah Aruna dan ibunya. Mengatakan bahwa ibu Aruna adalah selingkuhan. Mengacaukan segalanya. Dan, kecelakaan terjadi tak lama setelahnya. Raka mengusap wajahnya pelan. Ada yang tidak beres. Gumamnya. Jika Aruna benar, maka sebelum kecelakaan itu terjadi, ada seseorang yang datang mengancam ibunya. Dan orang itu perempuan. Tapi Aruna tidak bisa mengingat wajahnya. Semua samar oleh trauma masa kecil dan kepalanya yang terbentur saat kecelakaan. Raka menggenggam kedua tangannya. Ia masih sulit menerima bahwa Aruna adalah adik tirinya. Terlalu cepat. Terlalu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Namun ada sesuatu yang menggigit pikirannya, memaksa logikanya bekerja. Jika benar ada perempuan yang marah pada ibu Aruna waktu itu, siapa dia? Satu nama melintas di kepalanya. Nama yang sama sekali tidak ia inginkan muncul. Mira, ibunya sendiri. Namun ia segera menggeleng keras. Ibunya tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Tapi Raka menatap kosong ke arah lantai. Apa ibu sudah tahu sejak dulu bahwa ayah punya istri pertama?
Namun Raka menggeleng setelah mengingat sikap ibu saat pembacaan wasiat waktu itu. Sepertinya ibu tak tahu. Namun jika bukan ibu, siapa? Keraguan itu membesar seperti kabut tebal, membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri berbicara dengan ibunya. Mira sedang duduk di ruang keluarga besar rumah itu. Tubuhnya tegak. Wajahnya pucat namun tetap menjaga penampilan dengan rapi. Ada embun kemarahan yang belum hilang di matanya sejak pembacaan wasiat. Ketika Raka masuk, Mira langsung menoleh. "Kamu mau bicara apa?" Suaranya ketus. Raka menarik kursi dan duduk perlahan. "Ibu, aku cuma ingin bilang, Aruna tidak bersalah." Nada suara Mira langsung melonjak. "Tidak bersalah? Dia mengacaukan seluruh hidup kita." Mira menepuk meja dengan keras. "Dia mengambil warisan ayahmu, mengambil rumah kita, mengambil kedudukan yang seharusnya milikmu." "Bu, itu kehendak ayah," jawab Raka dengan suara rendah namun tegas. "Kita tidak bisa menyalahkan Aruna." "Tentu saja bisa," bentak Mira cepat. "Kalau dia tidak muncul, semuanya berjalan normal." Raka terdiam. Ia ingin mengatakan hal yang lebih penting. Tentang perempuan misterius yang mendatangi rumah Aruna dulu, tentang kecelakaan yang terjadi setelahnya, tentang kemungkinan bahwa ada seseorang yang menyebabkan semua itu. Tapi tatapan ibunya terlalu tajam, terlalu penuh amarah. Jika ia bicara sekarang, ia tahu ibunya akan meluap dan semuanya akan menjadi lebih buruk. Pada akhirnya Raka hanya menarik napas panjang. "Sudahlah, Bu. Aku hanya tidak ingin kita menyalahkan orang yang tidak mengerti apa-apa." Mira melipat tangan, menatap Raka dengan tatapan penuh kepahitan. "Aku tidak mau dengar nama pemulung itu lagi. Jika bukan demi surat wasiat, aku tidak akan pernah membiarkannya tinggal di rumah ini." Ucapan itu membuat Raka memejamkan mata sesaat. Ia tidak akan mendapatkan apapun dari ibunya saat itu. Ia harus mencari tahu semuanya sendiri. Hari itu, setelah makan siang, Raka pergi ke kantor notaris keluarga. Kantor itu berada di sebuah gedung tinggi di pusat kota, bernuansa klasik dengan rak-rak berisi buku hukum yang tersusun rapi. Notaris itu berdiri di balik meja besar kayu, menyambut Raka dengan sopan. "Silakan duduk, Raka." Raka duduk perlahan. Ia tidak banyak berbasa-basi. "Pak Notaris, saya ingin bertanya tentang Aruna, tentang ibu kandungnya, tentang pernikahan ayah." Notaris mengangguk pelan, seolah sudah menduga kunjungan itu. "Saya sudah mengira kamu akan datang." Raka mengetuk jari di lututnya. Aruna bilang ada perempuan yang datang sebelum kecelakaan itu terjadi. Tapi dia tidak ingat siapa. Saya ingin tahu apa Bapak tahu hal lain tentang masa lalu ayah." Notaris mencondongkan badan sedikit ke depan. "Saya hanya menyampaikan apa yang diamanahkan oleh almarhum." Nadanya tegas namun tetap lembut. "Aruna adalah anak kandung Pak Hartono. Ibunya adalah istri pertama yang dinikahi ayahmu secara resmi sebelum beliau menikahi ibumu. Aku memiliki akta nikahnya." Raka menatap meja kayu tersebut. Ia tahu bagian itu. Namun ia berharap ada lebih dari itu. "Lalu, apa ayah pernah cerita tentang kecelakaan itu? Tentang seperti apa kejadiannya?" Notaris menggeleng pelan. "Tidak secara rinci. Yang saya tahu, ayahmu selalu merasa kecelakaan itu janggal." Raka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Kecelakaan itu?" Notaris menghela napas. "Terjadi tidak lama setelah perusahaan kembali jaya. Dan setelah itu, Aruna dinyatakan hilang. Namun kami semua tidak tahu bahwa Aruna sebenarnya selamat." Raka menekan kedua telapak tangannya di paha. "Lalu, surat wasiat itu, ayah menulisnya seminggu sebelum beliau meninggal?" Tanyanya dengan suara yang terdengar sangat hati-hati. Notaris mengangguk. "Benar. Beliau datang ke kantor saya dalam keadaan sehat, sadar, dan tidak menunjukkan gejala sakit apapun. Beliau berkata, 'Saya merasa waktu saya tidak lama lagi.'" Kata-kata itu membuat Raka membeku. "Merasa waktu tidak lama lagi?" Ulang Raka pelan. "Ya,
lanjut notaris. Padahal setahu saya, Pak Hartono tidak memiliki penyakit serius. Bahkan tidak punya riwayat penyakit jantung. Namun dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Ruangan terasa berputar bagi Raka. Ia mengingat hari pemakaman. Mengingat ekspresi bingung dokter keluarga. Mengingat bisikan para kerabat bahwa serangan jantung itu aneh. Raka menelan ludah. Pak. Suaranya turun 1 oktav. Menurut Anda, ada yang tidak wajar. Notaris menghela napas panjang, lalu berkata, saya tidak bisa berasumsi. Tapi, jika seseorang yang sehat tiba-tiba menulis wasiat, mengatakan waktunya sebentar lagi, dan meninggal karena kondisi yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia berhenti sejenak, menatap Raka lurus-lurus. Biasanya ada sesuatu yang ingin ia lindungi. Atau ada sesuatu yang ia takutkan. Raka menutup wajahnya dengan tangan. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu besar. Ayahnya tahu sesuatu. Ayahnya takut sesuatu. Dan ayahnya menyiapkan perlindungan terakhir kepada Aruna melalui surat wasiat itu. Perlindungan dari apa? Atau dari siapa? Raka berdiri perlahan. Terima kasih, Pak. Notaris mengangguk. Kalau kamu butuh apapun, datanglah kembali. Saya yakin ayahmu ingin kamu tahu kebenaran. Raka keluar dari kantor itu dengan dada yang terasa semakin berat. Jalanan kota yang ramai pun terasa asing baginya. Hanya satu kalimat yang terus berulang di kepalanya. Ayah tidak punya riwayat penyakit jantung. Namun ia meninggal karena serangan jantung. Dan sebelum Aruna mengalami kecelakaan 10 tahun lalu, ada seorang perempuan datang. Malam itu, Raka merasakan naluri tajamnya bangkit. Naluri yang menuntunnya pada satu hal. Ada yang tidak beres. Dan ia harus mencari kebenaran itu sendiri. Malam sudah larut ketika Raka pulang dari kantor notaris. Lampu-lampu taman rumah besar menyala redup. Bayangannya memantul panjang di dinding marmer. Rumah itu seakan menahan napas. Seperti menyimpan rahasia yang tidak mau dibuka. Raka melangkah masuk dengan langkah berat. Ia tidak langsung kembali ke kamarnya. Sebaliknya, ia berbelok menuju sayap rumah yang diberikan kepada Aruna. Di sepanjang koridor, lampu dinding memancarkan cahaya kuning lembut. Namun di mata Raka, semuanya justru terasa gelap. Ia sampai di depan pintu kamar Aruna. Pintu itu sedikit terbuka. Dan terlihat cahaya kecil dari lampu tidur yang temaram. Aruna duduk di lantai, punggung bersandar pada tempat tidur, memeluk boneka lusuhnya seperti biasa. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab. Sejak ia tinggal di rumah besar ini, malam-malamnya dipenuhi kecemasan. Saat melihat Raka, ia langsung menegakkan duduknya. Kak Raka. Suaranya pelan, takut salah menyebut. Raka duduk pelan di lantai, di depan Aruna. Ia meletakkan kedua tangan di lutut. Pandangannya serius. Aku mau tanya sesuatu, ucap Raka dengan nada datar namun tegang. Ini penting. Aruna mengangguk, memeluk bonekanya lebih erat. Apa ayah pernah mengatakan sesuatu padamu sebelum meninggal? Pertanyaan itu keluar dalam satu napas. Aruna menatap lantai, pikirannya melayang. Kemudian ia mengangguk pelan. Pernah. Ceritakan, pinta Raka. Aruna menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengusap pipinya sebentar lalu mulai berbicara. Setelah ayah menemukan aku sebulan sebelum beliau meninggal, ayah langsung memintaku tinggal bersama beliau. Nada suaranya pelan, namun jelas. Aku bilang tidak bisa, karena aku harus menemani nenek. Beliau sudah merawatku 10 tahun terakhir. Aku tidak tega meninggalkannya sendiri. Raka mendengarkan tanpa berkedip. Ayah tidak marah, tidak memaksa, lanjut Aruna. Beliau senyum saja dan bilang tidak apa-apa. Setiap 2 atau 3 hari, ayah datang membawa makanan. Kadang beliau bawa obat untuk nenek. Kadang bawa baju untuk aku. Aruna tersenyum kecil, tapi senyumnya getir dan sakit. Itu bulan paling membahagiakan dalam hidupku. Kak. Air matanya jatuh. Pertama kalinya, aku merasa punya ayah.
Raka menelan ludah pahit yang membuat kerongkongannya kering. Gadis kecil ini, selama 10 tahun hanya punya nenek pemulung di sampingnya, dan baru sebulan ia merasakan kasih seorang ayah. Aruna melanjutkan dengan suara bergetar. Lalu, seminggu sebelum ayah meninggal, beliau datang dengan wajah beda. Beliau gugup. Jalannya gelisah. Tangannya terus gemetar. Raka langsung menegakkan tubuh. Apa yang beliau katakan? Aruna mengusap air matanya. Ayah bilang, aku harus hati-hati. Suara Aruna pecah. Ayah bilang, jaga diri baik-baik. Dan ayah sedang mengurus semuanya supaya aku aman. Raka terpaku. Seluruh darahnya seperti berhenti mengalir sejenak. Ayah, mengurus semuanya? Tanya Raka pelan. Aruna mengangguk. Ya, ayah bilang begitu. Kemudian wajah Aruna menunduk. Tapi aku tidak mengerti maksudnya. Aku pikir ayah hanya khawatir. Karena aku tinggal di tempat kumuh. Raka memejamkan mata. Tubuhnya menegang. Ayahnya menulis surat wasiat 1 minggu sebelum meninggal. Ayahnya sadar bahwa waktunya dekat. Ayahnya memberikan peringatan pada Aruna. Itu bukan kebetulan. Tidak mungkin. Ayah sudah tahu, gumam Raka tanpa sadar. Beliau tahu sesuatu akan terjadi. Aruna menatap Raka. Bingung. Aku tidak mengerti, Kak. Raka membuka mata. Tatapannya tajam namun juga sedih. Aruna, ayah tidak pernah punya riwayat penyakit jantung. Tidak pernah. Tapi beliau meninggal karena serangan jantung. Aruna terdiam. Wajahnya memucat. Kak, maksudnya? Raka tidak menjawab langsung. Ia menahan kata-kata di tenggorokannya. Memilih waktu yang tepat. Ia tidak ingin Aruna panik. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan sedikit. Kamu bilang, kamu tinggal dengan nenek selama 10 tahun, kan? Aruna mengangguk. Lalu, nenek sekarang di mana? Aruna tampak bingung. Waktu Pak Notaris datang ke gubuk kami, beliau bilang ayah meninggal. Beliaulah yang menjemputku. Aku kaget dan langsung ikut. Aku minta nenek ikut. Tapi Pak Notaris bilang nenek akan dibawa ke panti jompo supaya dirawat. Panti jompo mana? Aruna menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Pak Notaris hanya bilang nenek akan aman di sana. Raka menegakkan tubuh. Napasnya memburu. Aruna? Tanyanya dengan suara sangat serius. Apakah nenek tahu tentang kecelakaan itu? Atau tentang perempuan yang datang ke rumah sebelum itu? Aruna terdiam cukup lama, lalu berbisik. Sepertinya, tidak. Bagaimana nenek bisa tahu, Kak? Dan seketika itu, tubuh Raka terasa seperti ditarik oleh kenyataan baru. Raka rasa nenek tahu sesuatu. Jika nenek tahu, jika nenek melihat, jika nenek menyimpan sesuatu, maka nenek adalah kunci. Kunci dari masa lalu Aruna. Kunci dari kecelakaan 10 tahun lalu. Kunci dari rasa takut ayah sebelum meninggal. Kunci dari kematian ayah yang mendadak. Dan yang paling penting, kunci dari identitas perempuan misterius yang datang ke rumah Aruna sebelum kecelakaan itu terjadi. Raka berdiri perlahan. Tubuhnya tegang. Matanya kini tidak lagi ragu. Kita harus temukan nenek itu. Aku rasa nenek tahu sesuatu. Ucap Raka tegas. Aruna tersentak. Sekarang? Tanyanya panik. Raka mengangguk. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban. Dan aku yakin, sesuatu terjadi pada ayah. Ayah tahu sesuatu. Dan ayah memberi peringatan padamu karena beliau ingin melindungimu. Aruna menggenggam boneka lusuhnya erat-erat. Seluruh tubuhnya gemetar. Tapi, kita harus bagaimana, Kak? Raka menatapnya dalam-dalam. Kita mulai dari panti jompo itu. Kita cari nenek. Kita cari tahu semuanya. Aruna mengangguk pelan, walaupun wajahnya ketakutan. Namun di balik rasa takut itu, ada secercah harapan. Harapan bahwa masa lalunya yang selama ini gelap, akhirnya akan mendapatkan cahaya. Dan malam itu, dalam rumah besar yang dingin dan penuh prasangka,
Untuk pertama kalinya, dua saudara tiri yang berbeda dunia itu menentukan langkah mereka bersama. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membuka luka yang jauh lebih dalam dan kebenaran yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu langit di atas kota tampak pucat, seolah matahari enggan bersinar terang. Raka berdiri di depan sebuah bangunan sederhana berwarna krem dengan tulisan Panti Jompo Melati Senja. Setelah tadi malam dia bertanya pada Pak Notaris. Tidak seperti rumah besar keluarga Wijaya yang megah, tempat ini tampak biasa saja, tenang, bersih, namun penuh kesunyian yang membuat hati terasa berat. Aruna berdiri di samping Raka, memeluk boneka lusuhnya erat. Jari-jari kecilnya bergetar. Ia belum pernah mengunjungi tempat ini sejak hari itu, saat notaris menjemputnya dan memutuskan bahwa nenek pemulung yang membesarkannya akan dirawat di sini. Raka menatap papan nama panti itu. Napasnya panjang dan berat. "Siap?" tanyanya pelan, tanpa memaksa. Aruna mengangguk kecil. "Ya, Kak." Mereka melangkah masuk. Aroma antiseptik bercampur wewangian herbal menyambut mereka. Ruangan dalamnya dipenuhi beberapa lansia yang duduk di kursi roda, sebagian mendengarkan radio, sebagian lagi tidur di kursi santai sambil menggenggam selimut tebal. Seorang suster menghampiri mereka. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Raka menatapnya dengan sopan. "Kami ingin bertemu seseorang." Seorang nenek bernama Siti Maratun. Suster itu mengangguk, memeriksa daftar di papan klipnya. "Kamar nomor 7. Beliau sedang istirahat, tapi masih bisa ditemui." Aruna langsung memeluk bonekanya lebih erat. Jantungnya berdebar. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang nenek yang selama 10 tahun menjadi segalanya baginya. Rumahnya, pelindungnya, satu-satunya keluarganya. Raka menyentuh pundak Aruna sebentar, memberi dukungan kecil. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang. Lorong itu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki dan detakan jam dinding yang menggema setiap detik. Angin dari jendela membawa aroma bunga hias yang tumbuh di taman belakang panti. Ketika sampai di depan pintu kamar nomor 7, Aruna menahan napas. Raka mengetuk perlahan. "Tok, tok, masuk saja." Suara seorang perempuan tua terdengar lemah dari dalam. Raka membuka pintu. Di dalam, seorang nenek kecil dengan rambut putih kusut duduk di kursi roda. Selimut menutupi kakinya. Wajahnya keriput, tetapi mata tua itu masih memancarkan kehangatan yang pernah Aruna kenal lebih dari siapapun. Saat melihat Aruna, nenek itu langsung membelalakan mata. "Aruna!" Suaranya serak. "Ya Allah, Aruna, itu kamu." Aruna tak bisa menahan diri. Ia berlari kecil dan memeluk nenek itu erat-erat. "Nek!" Isaknya pecah. "Nenek sehat?" Nenek Siti memeluknya kembali dengan tangan gemetar. "Alhamdulillah, kamu datang, Nak. Nenek kira kamu tidak akan kembali." Aruna menangis lebih keras. Ia memeluk nenek itu seperti memeluk sebagian jiwanya yang pernah hilang. Raka berdiri di dekat mereka, menunduk hormat. "Selamat pagi, Nek," ucapnya lembut. "Saya Raka, anak dari Pak Hartono." Nenek Siti membatu seketika. Matanya melebar, bibirnya bergetar, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. "Anak Hartono." Suaranya pecah di udara, hampir seperti bisikan yang tertahan puluhan tahun. "Ya, Nek." Raka mendekat dan berlutut agar sejajar dengan nenek itu. "Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Saya butuh kebenaran." Nenek itu menggeleng panik. "Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Jangan tanya aku." Aruna memegang tangan nenek dengan lembut. "Nek, tidak apa-apa. Raka tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi dulu." Nenek Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Aku takut." Suaranya lirih. Raka menyentuh tangan nenek itu dengan lembut. "Nek, apapun yang nenek katakan, kami tidak akan membahayakan nenek. Saya hanya ingin tahu bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Dan kenapa ayah saya begitu takut sebelum meninggal."
Mendengar itu, Nenek Siti menatap Raka dalam-dalam. Air mata mulai menggenang di matanya yang sudah keruh. Akhirnya ia bicara dengan suara gemetar. Aruna, dibawa oleh Pak Notaris. Dia tidak bersamaku lagi. Raka mengangguk. Itu saya tahu, Nek. Tapi bukan itu yang ingin saya tanyakan. Nenek mengalihkan pandangan. Gugup. Raka merendahkan suaranya. Hati-hati. Nenek. Aruna bilang dulu, sebelum kecelakaan, ada perempuan datang ke rumah. Nenek langsung menghela napas tajam. Air matanya jatuh. Aruna tertegun. Raka menegang. Nenek Siti mencoba menahan tangis, namun tidak berhasil. Jangan tanya itu. Celotehnya lirih. Jangan bahas itu. Raka menatapnya tajam, tapi penuh empati. Nek, kami harus tahu. Ini bukan hanya tentang masa lalu Aruna. Ini tentang kebenaran. Tentang ayah saya. Nenek menggigit bibirnya. Terisak. Aku takut. Takut. Dia akan datang lagi. Aruna menyentuh pipi nenek. Mengusap air matanya. Nek, siapa yang datang? Siapa perempuan itu? Tolong. Aku ingin tahu. Nenek Siti menutup mata. Mengambil napas dalam-dalam. Dan akhirnya bicara. Suaranya lirih namun jelas. Ibumu, Raka. Raka membeku. Aruna terdiam total. Lorong di luar kamar seakan berhenti bergerak. Nenek melanjutkan. Suaranya pecah. Ibumu yang menyuruhku. Membuang Aruna setelah kecelakaan itu. Jantung Aruna serasa jatuh ke lantai. Tangan Raka mengepal begitu erat sampai buku jarinya memutih. Aku tidak tega. Lanjut nenek itu sambil menangis. Aku bawa Aruna. Aku sembunyikan dia. Aku merawatnya. Karena aku tidak sanggup membunuh anak sekecil itu. Aruna menutup mulutnya. Napasnya tersengal. Aku. Suara Aruna pecah. Aku. Dibuang. Nenek menangis dan mengangguk. Ya, nak, ibunya Raka datang ke rumah, memaki ibumu, dan setelah kecelakaan itu, dia datang padaku. Dia tahu kamu selamat, dan dia suruh aku membuangmu. Aruna menjerit tanpa suara. Tangisnya pecah begitu saja. Boneka lusuhnya jatuh ke lantai. Raka seperti kehabisan kata. Seluruh tubuhnya bergetar. Namun Nenek Siti tidak berhenti di situ. Ia menyeka air matanya dan berkata lirih. Sebulan lalu, ayahmu, Hartono, menemukan Aruna. Ia datang menemuiku. Ia berterima kasih karena aku menyelamatkan putrinya. Ia ingin memperbaiki semuanya. Nenek kembali menangis. Dan karena itulah. Ia menatap Raka dalam-dalam. Ibumu mulai panik. Raka menggenggam celana panjangnya begitu erat. Dadanya terasa seperti dipukul benda keras. Kak, suara Aruna sangat kecil. Berarti, ibumu, dia. Namun kalimat itu tidak perlu diselesaikan. Jawabannya sudah jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa bumi yang ia pijak benar-benar hilang. Ibunya, perempuan yang ia hormati, yang membesarkannya, yang selalu tampak lembut di depan semua orang, ternyata adalah orang yang menyebabkan seluruh tragedi dalam hidup Aruna. Dan mungkin, yang menyebabkan kematian ayahnya sendiri. Raka memejamkan mata, napasnya memburu, pikirannya kacau, dunia terasa terbalik. Nenek memegang tangan Aruna. Aku harus bilang ini, meski aku takut. Raka membuka mata. Menatap nenek penuh rasa sakit. Nenek melanjutkan dengan suara sangat lirih. Ayahmu tidak mati karena sakit. Napas Aruna tercekat. Dia mati karena seseorang memastikan dia tidak bicara. Dan kalimat itu menghantam seluruh ruangan seperti petir membelah langit. Langit sore di rumah besar keluarga Wijaya tampak muram, seakan menyesuaikan diri dengan badai yang akan meledak di dalamnya. Raka memarkir mobilnya di garasi tanpa suara. Namun langkahnya menuju pintu utama penuh getaran yang sulit dikendalikan. Pikirannya masih kacau setelah pertemuan dengan Nenek Siti.
Tiap kata nenek itu berpijar seperti bara panas yang membakar dadanya. Ibumu menyuruhku membuang Aruna. Ibumu yang datang memaki ibu kandung Aruna. Ibumu membuat kecelakaan itu. Ayahmu tidak mati karena sakit. Raka menutup mata sejenak di tangga marmer sebelum memasuki ruang tengah. Seluruh hidupnya terasa seperti runtuh. Orang yang melahirkannya, yang membesarkannya, telah menghancurkan dua keluarga sekaligus. Dan ayahnya, mungkin mati di tangan istri yang seharusnya mencintainya. Saat Raka membuka pintu ruang keluarga, Mira sedang duduk di sofa panjang berwarna putih mutiara. Ia memegang secangkir teh, wajahnya tanpa letih namun masih menjaga sikap anggun yang selalu ia banggakan. Ketika melihat Raka masuk, Mira tersenyum kecil. "Kamu dari mana saja, Nak? Ibu mencarimu sejak pagi." Raka tidak menjawab. Ia berdiri di depan ibunya, menatap langsung ke mata wanita itu. Mata yang selama ini ia pikir penuh kasih sayang. Mira perlahan meletakkan cangkir tehnya di meja. "Ada apa? Wajahmu tegang sekali." Raka menarik napas panjang. Kalimat itu keluar begitu saja. "Aku habis dari panti jompo." Senyum Mira langsung hilang. Tangan yang tadi santai memegang pangkuan kini mengepal pelan. "Untuk apa kamu ke sana?" Suaranya turun 1 oktav. "Kaku. Untuk menemui nenek yang merawat Aruna," jawab Raka tanpa menurunkan tatapan. Mira menegang. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Walau ia berusaha menyembunyikannya. "Oh, begitu." Nada Mira berubah tajam. "Ibu dengar perempuan tua itu tidak waras. Jangan dengarkan orang sembarangan." Raka menggeleng perlahan. "Aku dengarkan karena dia bicara jujur." Mira berdiri dengan gerakan tiba-tiba. "Raka, kamu sudah lancang." Tegurnya keras. Namun Raka tidak mundur. "Aku sudah tahu semuanya, Bu." Mira terdiam. Tatapannya membatu. "Aku tahu perempuan yang Aruna lihat dulu sebelum kecelakaan terjadi." Raka melanjutkan, suaranya dalam. "Adalah ibu." Mira membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. "Dan aku tahu kecelakaan itu bukan murni kecelakaan." Raka menahan napas, menatap ibunya yang kini mulai gemetar. "Aruna selamat. Ibu ingin dia dibuang." "Raka, cukup!" teriak Mira sambil memukul dadanya dengan tangan gemetar. "Jangan bicara seperti itu pada ibu. Kamu tidak tahu apa yang ibu alami." Namun Raka tidak berhenti. "Aku tahu semuanya, Bu." Suaranya naik. Nenek Siti bilang ibu datang padanya. Ibu tahu Aruna hidup, tapi ibu menyuruhnya menghilangkan anak itu. Mira menutup wajahnya. Bahunya bergetar. "Ibu." Raka melembutkan suara, namun tetap penuh luka. "Kenapa?" Mira perlahan menurunkan tangannya. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tapi karena luka yang ia simpan sendiri. "Ayahmu." Mira berbisik keras. Suaranya syarat rasa sakit. "Ayahmu telah menduakan ibu sejak awal." Raka menatap ibunya dengan ekspresi campuran antara marah dan tidak percaya. Ibu dinikahi dengan pernikahan keluarga. Pernikahan yang diatur. Mira menatap jauh ke dinding seperti memutar kembali masa lalu. Tapi ternyata, sebelum menikah dengan ibu, dia sudah menikahi perempuan lain secara diam-diam. Perempuan itu adalah Ibu Aruna. Raka merasakan dadanya dipukul ombak bertubi-tubi. Ibu tidak tahu selama bertahun-tahun, sampai hari itu. Mira tersenyum getir, penuh luka. Hari saat ayahmu mendatangi sebuah rumah, dan menatap cinta pada perempuan lain, dan seorang gadis kecil. Mira mengusap air matanya dengan kasar. Ibu dipermalukan. Ibu dihina. Ibu hanya istri kedua padahal ibu menikah sah. Keluarga besar menganggap ibu menyandang nama istri tapi sebenarnya, istri cadangan. Raka menggeleng pelan. Tapi itu bukan alasan untuk mencelakai orang, Bu. Mira menatap Raka. Kali ini dengan mata liar yang dipenuhi rasa sakit bertahun-tahun. "Kamu tidak tahu, Raka." Teriaknya pecah.
Kamu tidak tahu bagaimana rasanya jadi istri yang bahkan sejak hari pertama pernikahan, sudah disembunyikan dari kebenaran. Air mata mengalir deras. Ayahmu telah membuat ibu hidup dalam kebohongan. Dan ketika ibu tahu dia menemukan Aruna lagi. Mira terhenti. Wajahnya berubah panik seolah rahasia yang lebih gelap baru saja tersingkap dari bayang-bayang. Raka maju satu langkah. Ibu. Napas Raka gemetar. Maksudnya apa? Saat ayah menemukan Aruna, Mira menatap Raka lama. Sangat lama. Hingga akhirnya semua pecah. Ibu takut ayah akan tinggalkan ibu. Teriak Mira sambil menangis histeris. Ibu takut ayah akan memilih anak dari istri pertamanya dan menyingkirkan kita. Raka menunduk. Air mata mulai mengalir. Bu, tidak seperti itu. Mira menggeleng cepat. Ibu melindungimu, Raka. Ia menunjuk dada putranya. Ibu lakukan semua ini untukmu. Supaya kamu tidak kehilangan semuanya. Dengan membunuh ayah. Raka akhirnya mengucapkan kalimat itu. Suara pecah dan tak stabil. Mira terdiam. Tubuhnya membeku. Darahnya seperti es. Raka menatap ibunya dengan wajah penuh luka. Benar, kan? Bisiknya lirih. Sebulan setelah ayah menemukan Aruna, ayah tiba-tiba meninggal. Padahal ayah sehat, tidak punya riwayat penyakit. Ibu takut ayah memihak Aruna. Ibu takut ayah meninggalkan kita. Tangan Mira gemetar hebat. Ia menutup mulutnya, tapi tangisnya tumpah. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Suaranya pecah seperti kaca. Raka menahan tangis sambil memalingkan wajah. Bu! Suaranya hampir tidak terdengar. Melindungi keluarga tidak seperti ini. Bukan dengan membunuh. Bukan dengan menghilangkan anak lain. Mira menangis semakin keras. Ibu menyesal. Ia memeluk dirinya sendiri. Semua karena ketakutan ibu. Ketakutan yang ibu pendam bertahun-tahun. Sampai akhirnya ibu kehilangan kendali. Raka akhirnya tak kuat. Air matanya pecah. Bu! Ia menunduk. Bahunya bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mira mendekat, memegang lengan Raka. Raka, ibu tidak ingin kamu membenci ibu. Semua ini demi kamu. Raka melepaskan tangan ibunya perlahan. Bukan demi aku, Bu. Suaranya lembut, tapi penuh luka. Ini semua demi ketakutan ibu sendiri. Mira terdiam. Ia jatuh berlutut di lantai, memegangi kepala sambil menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka melihat ibunya bukan sebagai sosok kuat yang selalu ia percaya, melainkan sebagai seseorang yang jatuh terlalu jauh, ditelan rasa takut, hingga merusak kehidupan banyak orang. Dan dari posisi itu, tidak ada jalan kembali. Suasana ruang keluarga rumah besar itu berubah sunyi, seolah seluruh dinding ikut menyaksikan kehancuran sebuah keluarga. Tangis Mira masih terdengar lirih, menggema menyakitkan di ruang yang biasanya dipenuhi percakapan sopan dan tawa palsu keluarga kaya. Raka berdiri mematung, dadanya naik turun tak teratur. Ia memejamkan mata, mencoba menata napas yang terasa berat. Dalam beberapa hari, ia kehilangan seluruh pondasi hidupnya. Ayah yang ia hormati, keluarga yang ia percayai, dan kini ibunya yang ternyata hidup dalam dosa selama bertahun-tahun. Mira masih berlutut di karpet putih itu. Wajahnya basah, bahunya bergetar. Raka, bisiknya lirih. Aku mohon, jangan tinggalkan ibu. Semua ini, semua yang ibu lakukan untukmu. Raka menunduk. Suaranya hampir pecah ketika menjawab. Bu, berhenti bilang ini semua demi aku. Ia mengusap wajahnya. Air mata menetes ke lantai. Apapun alasannya, ibu sudah merusak hidup banyak orang. Ibu menghancurkan keluarga ayah, mencelakai Aruna, dan pada akhirnya, ia menahan napas. Ibu menghilangkan nyawa ayah. Mira terisak keras. Aku tidak sengaja. Aku hanya beri dia obat penenang. Aku hanya ingin dia diam, bukan meninggal.
Raka menutup mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam. Saat itu Aruna berdiri di pintu. Tubuhnya lemas. Entah sejak kapan ia berada di sana. Mungkin sejak Mira berlutut. Atau mungkin sejak Raka mengatakan kebenaran yang menghancurkan. Boneka lusuhnya terjatuh dari genggamannya. Apa semua itu benar? Suara Aruna pecah. Matanya merah. Air mata jatuh tanpa henti. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Raka langsung menoleh. Wajahnya berubah panik melihat Aruna mendengar percakapan itu. Namun Aruna tidak menunggu penjelasan apapun. Ia masuk ke ruangan dengan langkah goyah, menatap Mira dengan mata yang penuh rasa sakit. Sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita yang berdiri di hadapannya itu, dulunya hanya sosok asing yang memusuhi dirinya. Namun kini, dia adalah perempuan yang membuat hidup Aruna hancur sejak kecil. Aruna berlutut perlahan, tubuhnya gemetar. Tante, kenapa Tante lakukan itu pada ibuku? Kenapa Tante ingin aku mati? Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras. Ia tidak mampu menjawab. Aruna merangkak mendekat. Suara tangisnya meledak. Salahku apa? Apa salahku dilahirkan dari istri pertama? Apa salahku jadi anak kecil waktu itu? Apa salahku? Sampai Tante ingin aku hilang? Ia memukul dada sendiri, menahan sesak. Raka langsung menahan pundak Aruna, mencoba menjauhkan gadis itu dari luka yang terlalu dalam. Aruna, jangan. Udah. Namun Aruna menggeleng. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Suaranya pecah bagai kain tipis yang disobek. Mira menatap Aruna. Matanya merah, tubuhnya lemah, suaranya terbata-bata. Aku takut kehilangan keluarga. Aku takut suamiku pergi. Aku takut anakku tidak punya masa depan. Aku salah besar. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa... Mira terhenti. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Aku tidak bisa menerima bahwa sejak hari pertama aku menikah, aku hanyalah bayang-bayang. Suamiku mencintai orang lain. Hidupku dibangun di atas kebohongan. Aruna menangis semakin keras. Tapi itu bukan salahku, Tante. Raka mengusap punggung Aruna. Aruna benar. Itu bukan salah dia. Mira menangis semakin keras. Maafkan aku sudah menyesal, tapi terlambat, semuanya sudah terlambat. Keheningan panjang mengisi ruangan itu. Keheningan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Raka akhirnya berdiri. Wajahnya tegas, meski air mata masih mengalir. Ibu. Ucapnya pelan namun tegas. Apapun alasannya, ibu sudah melakukan kejahatan. Mira mengangkat wajahnya. Raka, jangan. Ibu harus menyerahkan diri. Mira memegangi dada, tubuhnya seperti ditikam. Tidak, Raka, ibu mohon. Raka menggeleng kuat. Aku tidak bisa membiarkan ayah tidak mendapatkan keadilan. Dan Aruna, dia pantas mendapat keadilan juga. Aruna terpaku. Ia menangis namun tidak menghentikan Raka. Mira jatuh terduduk di lantai. Tidak lagi berusaha menjaga martabatnya. Aku akan hilang, Raka. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan kehilangan ibu. Raka menutup mata. Air mata jatuh lagi. Aku lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan nuraniku, Bu. Mira menangis keras. Lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya menggigil. Napasnya tersengal. Aruna juga menangis melihat itu. Meski ia tahu Raka benar. Ia tidak ingin ada orang lain yang terluka lagi. Namun masa lalu tidak mengizinkan perdamaian tanpa kebenaran. Raka mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Mira berteriak lirih. Raka, jangan, tolong. Raka tidak berhenti. Dengan suara patah, ia berkata, Ibu, aku berharap semuanya tidak terjadi. Aku berharap ayah masih hidup. Aku berharap Aruna tidak menderita. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Ia menekan nomor polisi. Mira menjerit. Tidak, Raka.
Ibu mohon. Raka memejam mata. Air mata mengalir deras saat ia berkata pada operator. Saya ingin melaporkan kejahatan, dan pelakunya adalah ibu saya. Aruna menutup mulut, menangis melihat pengorbanan besar Raka. Dalam 10 menit, polisi datang. Mira tidak melawan. Ia hanya menatap Raka dengan mata yang kosong. Penuh cinta yang salah, penuh luka, dan penuh penyesalan. Kamu adalah segalanya bagiku. Bisiknya saat diborgol. Raka menunduk. Aku tahu, Bu, dan aku tetap menyayangimu. Tapi aku harus melakukan hal yang benar. Mira dibawa pergi. Tangisnya terdengar sampai mobil polisi menutup pintu. Beberapa minggu kemudian, sidang pengadilan berlangsung dengan berat. Kesaksian Nenek Siti, hasil penyelidikan ulang mengenai obat penenang di tubuh Hartono, serta bukti-bukti lain membuat semuanya jelas. Hakim mengetuk palu. Mira Wijaya dinyatakan bersalah. Aruna menunduk, menangis pelan di kursi saksi. Ia tidak membenci Mira, tapi luka itu terlalu dalam untuk bisa hilang begitu saja. Raka berdiri di samping Aruna, menggenggam boneka lusuh itu. Bagaimanapun, hari itu menjadi titik balik hidup mereka. Hari ketika kebenaran akhirnya menang. Meski harganya sangat mahal. Beberapa hari setelah putusan pengadilan terhadap Mira, suasana rumah besar keluarga Wijaya berubah sepenuhnya. Tak ada lagi suara tawa palsu, tak ada lagi pesta keluarga, tak ada lagi langkah-langkah para sosialita yang biasanya merasa memiliki seluruh dunia. Kini rumah itu sunyi. Sunyi bukan hanya karena Mira tidak ada, tetapi karena setiap sudut rumah sedang menunggu sesuatu. Menunggu keputusan dari gadis pemulung yang dulu mereka hina. Di ruang pertemuan besar, meja panjang yang biasanya digunakan rapat direksi kini dipenuhi wajah-wajah tegang. Seluruh keluarga besar duduk rapi, namun tidak ada yang nyaman. Semua gelisah, tangan saling menggenggam, kaki bergoyang, mata tak berani saling bertemu. Notaris berdiri di ujung meja, membuka map coklat yang sama dengan yang ia buka saat pembacaan wasiat dulu. Namun kali ini suasananya jauh lebih berat. Raka berdiri di samping pintu, memandangi seluruh keluarga yang tampak gugup dan ketakutan. Meski air matanya sudah kering, hatinya masih penuh luka dan rasa bersalah. Ia tahu keputusan Aruna hari ini akan menentukan masa depan seluruh keluarga. Dan apapun yang Aruna putuskan, ia siap menerima. Pintu ruangan bergerak. Semua kepala langsung menoleh. Aruna masuk dengan langkah perlahan. Tidak memakai pakaian mewah yang disiapkan keluarga. Tidak memakai perhiasan. Tidak memakai gaun mahal atau sepatu berkilau. Ia datang seperti dirinya yang sesungguhnya. Sederhana, tenang, memeluk boneka lusuh yang pernah menemaninya di masa gelap. Namun ada satu perbedaan besar. Hari ini, Aruna tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak. Matanya kuat meski masih ada bekas air mata. Ia bukan lagi gadis pemulung yang dikusir di pemakaman. Ia adalah ahli waris sah keluarga Wijaya. Dan ia adalah seseorang yang baru saja menemukan kebenaran yang pahit dari masa lalunya. Raka memandang Aruna dengan bangga dan sedih sekaligus. Ketika Aruna duduk di ujung meja, semua suara hilang. Bahkan jarum jam seakan berhenti bergerak. Notaris membuka dokumen itu. Baik, ucapnya pelan. Hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan keputusan dari saudari Aruna Wijaya terkait pemberian warisan dari almarhum Bapak Hartono. Semua mata menatap Aruna. Sebagian ketakutan, sebagian merasa bersalah, sebagian lagi terlihat putus asa. Notaris melanjutkan. Sesuai surat wasiat, jika Aruna menerima warisan sepenuhnya, maka seluruh keluarga wajib menghormatinya sebagaimana darah daging sendiri. Namun jika keluarga menolak, Aruna berhak menjual seluruh aset perusahaan dan keluarga besar akan kehilangan semuanya. Ruangan langsung menegang. Dua sepupu yang dulu paling sering mencibir Aruna saling berbisik panik. Seorang tante mulai menangis pelan. Paman yang merasa paling punya hak atas perusahaan menunduk dalam. Wajahnya pucat. Mereka semua sadar. Nasib mereka ada di tangan gadis yang dulu mereka remehkan. Raka menggenggam tangan di belakang tubuhnya.
Ia tidak menatap siapapun selain Aruna. Notaris membalik halaman, lalu menatap Aruna. Kini, kami menantikan keputusan Anda. Semua menahan napas. Aruna memegang boneka lusuhnya lebih erat. Ia bangkit perlahan dari kursi. Tubuhnya gemetar, namun suaranya kuat. Aku. Ia berhenti, menelan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak mengerti apapun tentang harta. Tidak pernah. Sebagian keluarga menunduk dalam rasa malu. Aku tidak pernah bermimpi memiliki rumah besar. Aku tidak pernah bermimpi memiliki perusahaan. Aku bahkan tidak pernah bermimpi memakai pakaian bagus atau perhiasan mahal. Ia mengusap pipi. Air mata mulai mengalir. Selama 10 tahun, yang aku inginkan hanya satu. Suaranya pecah. Aku ingin tahu. Apakah aku masih punya keluarga? Keheningan penuh rasa sakit menyapu seluruh ruangan. Aruna menatap wajah-wajah yang dulu mengejeknya. Aku tidak ingin kekayaan. Aku tidak ingin menguasai apapun. Aku tidak ingin membalas siapapun. Ia mengusap hidung pelan, menahan tangis. Aku hanya ingin diterima. Aku ingin tahu, apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa memanggilku keluarga? Ruangan mulai terisak. Tante yang dulu paling membenci Aruna kini menangis diam-diam. Aruna menatap satu-satunya orang yang sejak awal memberinya rasa aman. Kak Raka. Raka melangkah maju tanpa sadar. Aruna berbisik lirih, namun terdengar oleh semua orang. Apa aku layak punya keluarga? Raka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung memeluk Aruna. Pelukan penuh rasa sesak. Penuh air mata yang sudah lama tertahan, penuh penyesalan, penuh perlindungan. Maafkan kami, Aruna. Bisik Raka dengan suara bergetar, hampir tak terdengar. Maafkan kami, untuk semua yang kami lakukan. Aruna menangis di bahu Raka. Kamu memang keluarga kami. Ucap Raka lagi, lebih kuat. Dan kamu akan selalu jadi keluargaku, bukan karena harta, tapi karena kamu adalah adikku. Tangis keluarga besar pecah. Bukan tangis gembira, tetapi tangis penyesalan yang terlambat. Notaris menunduk, menyeka kacamatanya. Aruna perlahan melepaskan pelukannya dan kembali berdiri. Ia menatap notaris. Saya menerima warisan itu. Ia berhenti sejenak, membuat semua orang panik. Tapi bukan untuk menguasai. Semua bingung. Saya akan tinggalkan rumah besar ini. Saya akan hidup sederhana, seperti saya biasanya hidup. Beberapa orang terkejut. Namun perusahaan dan aset ayah akan saya kelola dengan cara berbeda. Aruna menghela napas, memandang boneka lusuhnya. Saya ingin membuat yayasan sosial. Yayasan untuk anak-anak jalanan. Untuk anak-anak yang tidak punya rumah, seperti saya dulu. Raka tersenyum bangga. Mata notaris berkaca-kaca. Aruna melanjutkan. Saya tidak ingin menghancurkan keluarga ayah saya. Saya hanya ingin memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki. Ia menatap semua orang. Kalian tidak kehilangan apapun hari ini, kecuali kesempatan untuk menghina saya lagi. Beberapa keluarga menunduk karena malu. Aruna tersenyum kecil, masih dengan mata yang basah. Tapi saya mendapatkan keluarga saya kembali. Raka mendekat dan menggenggam bahu Aruna. Ruangan itu akhirnya terasa hangat untuk pertama kalinya sejak rumah besar itu dibangun. Dalam beberapa bulan, Aruna resmi menjadi direktur utama Yayasan Cahaya Aruna. Yayasan itu menampung ratusan anak jalanan di kota, memberikan sekolah gratis, makanan, dan tempat tinggal. Namanya menjadi simbol harapan, bukan kekayaan. Ia hidup sederhana, sama seperti dulu. Hanya kini ia tidak sendirian. Raka sering datang menengoknya, memastikan Aruna tidak kekurangan apapun. Keluarga besar mulai belajar menghormatinya tanpa paksaan. Dan masyarakat luas menjadikannya contoh bahwa kemiskinan bukan akhir sebuah cerita. Aruna melangkah melewati semua luka, semua